Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reza Anggara, NPM 257825051 dari kelas 2B Teknologi Rekayasa Internet. Di sini saya akan mengerjakan tugas dari matkul Network Programming 1, yaitu pada lab 6 tentang Object Oriented Programming. Oke, di sini kita langsung saja ke instruksi hands-on-nya. Oke, di sini yang A, di sini kita akan menjelaskan atau menunjukkan contoh program bebas secara hands-on mengenai OOP dan inheritance. Oke. Di sini mungkin saya akan jelaskan terlebih dahulu tentang OOP atau Object Oriented Programming dan inheritance. Oke, di modul di sini dijelaskan pada modul 3 tentang OOP atau Object Oriented Programming, yaitu tentang konsep pemrograman yang membuat program dibangun dari sebuah objek. Nah, biasanya OOP ini terdiri dari kelas. Nah, kelas ini adalah sebuah blueprint atau cetakan yang bisa dibilang belum jadi lah. Nah, sedangkan objek ini itu hasil dari sebuah kelas yang tadi. Nah, di dalam objek ini terdiri dari atribut. Nah, atribut ini yaitu sebuah data yang dimiliki oleh sebuah objek. Nah, objek juga memiliki sebuah metode. Nah, metode ini fungsi yang dimiliki oleh sebuah objek gitu. Jadi kelas ini itu langkah-langkah objek itu hasil dari kelas dan atribut tadi data-data yang ada dalam objek dan metode sebuah fungsi begitu. Nah, untuk inheritance ini yaitu sebuah konsep OOP yang dimana sebuah kelas mewarisi atribut dan metode dari kelas lain. Nah, bisa dibilang nanti kan kita akan membuat sebuah parent class atau induk dari sebuah kelas. Nah, di situ kan ada terdiri dari atribut dan metode. Nah, atribut dan metode akan diwarisi ke child class. Nah, akan bisa dipakai oleh si child classnya begitu. Oke, mungkin langsung saja kita akan membuat sebuah kode ini ya tentang OOP dan inheritance. Oke, di sini kita mulai membuat parent classnya terlebih dahulu, yaitu class. Di sini mungkin saya akan membuat parent classnya sebuah peliharaan. Oke, di sini langsung mungkin saya akan buat fungsi ya, fungsi ini, lalu di sini nama yang saya jelaskan nanti saja ya. Nah, di sini kita membuat parent class dengan nama peliharaan. Nah, di parent class ini kita membuat fungsi ini. Nah, ini yaitu metode yang otomatis akan dipanggil saat kita membuat sebuah objek. Oke, di sini ada typo ya, sorry. Nah, saat membuat sebuah objek, yaitu objeknya nama. Nah, untuk self sendiri ini yaitu objek yang sedang kita pakai, yaitu sebuah nama begitu. Ini kita sudah membuat sebuah objek yaitu pada atribut. Lalu di sini kita akan membuat sebuah fungsi. Fungsi tadi pada OOP yaitu metode. Itu kita akan membuat fungsi suara. Lalu di sini kita akan panggil si objek yang kita pakai yaitu cell. Itu kita akan kembalikan nilainya return peliharaan. Mungkin saya akan ambil suara hewan ya. Nah, untuk parent classnya sudah berhasil kita buat di sini sudah. Di sini sudah ada objek dan fungsi.
lanjut ke child class. Child class sama child class mungkin saya akan kucing untuk hewan peliharaan. Nah, untuk child class sendiri kita akan panggil nih nama dari parent classnya itu peliharaan. Kita panggil agar si child classnya ini bisa mewarisi objek dan fungsi yang dimiliki oleh si parent class seperti nama dan suara ini. Oke, lalu kita akan buat fungsi suara. Kita akan ambil fungsi dari parent class. Lalu kita kembalikan nilai. Oke, mungkin suara hewan ya, mungkin kucing identik dengan meow begini. Oke, mungkin kita akan buat child class satu lagi, mungkin anjing lah ya. Oke, untuk peliharaan itu kita buat sama. Untuk fungsi suara di sini sama, bisa mewarisi dari parent classnya. Oke, untuk suara anjing biasanya guguk gini. Oke, nah di sini kan kita sudah nih memakai mewarisi sebuah fungsi suara. Nah, kita belum ini mewarisi sebuah nama, jadi kita akan membuat nama untuk peliharaannya. Contohnya sini kita akan membuat nama kucingnya terlebih dahulu. Mungkin Oyen agar sama dengan kucing saya di rumah. Kita kasih nama apa ya, Blacky aja ini. Oke, di sini kita sudah mewarisi nama dari parent class. Di sini kita akan apa ya, seperti mencetak mungkin untuk outputannya. Itu kucing, terus nama. Lalu di sini mungkin saya akan buat ini agar terlihat ada jarak. Kucing suara. Mungkin kita akan salin aja ya biar lebih cepat. Tinggal ganti nama aja. Oke, untuk kode tentang OOP dan interval berhasil kita buat. Di sini sudah menerapkan OOP, yaitu membuat yang dibangun dari sebuah objek, yaitu nama, dan ada objek juga kan terdiri dari fungsinya, yaitu ada suara dan si child classnya mewarisinya begitu. Oke, mungkin kita akan coba jalankan. Oke, saya simpan di dokumen. Nah, ini mungkin kita jalankan ya. Oke, masih ada error. Oke, sorry, invalid tentang kucing nama. Oke, kita lihat lebih dahulu. Kucing invalid cinta. Oke, mungkin gara-gara tidak ada koma. Oke, coba lagi ya. Oke, di sini sudah ya.
Di sini Oyen berbunyi meow dan Blacky berbunyi guk guk gitu. Nah, di sini Oyen itu nama dari kucing, Blacky nama dari anjing. Dan untuk suara di sini kita karena memanggil fungsi dari parent class, yaitu suara return meow dan guk guk untuk anjingnya gitu. Mungkin untuk yang A ya tadi kalau tidak salah, mungkin yang A mungkin itu saja ya yang bisa saya buat, ada beberapa kesalahan. Oke, kita lanjut untuk instruksi yang ke B. Bentar, ini sudah rekam. Oke, sudah. Oke, untuk yang B itu penjelasan mini project. Di sini yang I, tunjukkan dan jelaskan mana bagian merupakan parent class dan child class. Oke. Oke, di sini saya akan ini di close saja biar tidak sulit banget. Oke, saya simpan di mini project resto. Ini pada device kalau tidak salah ya. Oke. Tadi tunjukkan dan jelaskan mana bagian yang merupakan parent class dan child class. Oke. Untuk parent class dan child class itu berada pada device, file device ya. Nah, di sini file device-nya menekan model random. Nah, untuk parent class-nya sendiri ini bernama network device untuk parent class. Nah, si parent class-nya ini ada beberapa ini sebuah objek atau fungsi, yaitu ada init, itu yang otomatis kita panggil untuk membuat sebuah objek, yaitu ada hostname dan IP address. Nah, di sini ada objek namanya hostname, lalu IP address dan status. Nah, begitu. Lalu di sini ada juga ada fungsi check status. Nah, di sini ada variabel lalu random. Di sini berarti kita memakai modul random ya, agar memilih secara acak. Nah, di sini kan ada nih, ada jika kemungkinan lebih kecil 0,2, maka dia akan turun ke rise timeout error, lalu akan mencetak connection timeout destination host unstable. Nah, di sini juga ada nih objek status, yaitu ada ping OK, dan akan mengembalikan, dan di sini akan mengembalikan nilai self statusnya nanti. Nah, oke, begitu untuk parent classnya. Nah, untuk child classnya sendiri di sini ada berapa ya? Dua ya. Ya, ada dua, yaitu ada router device yang pertama ini child class, yaitu akan mewarisi fungsi dan objek yang dimiliki oleh si parent class. Di sini kan ini ada nih, kita mewarisi fungsi ini tadi. Nah, fungsi ini yang dari parent class di sini sama untuk fungsinya. Nah, di sini ada perbedaan, ada super init. Nah, super init ini kita itu berfungsi untuk memanggil konstruktor init milik parent class dari child class. Jadi kita memanggil hostname ini dan IP address gunanya super init ini. Jadi kita memanggil objek hostname dan IP address begitu. Nah, di sini juga ada nih, ada sebuah objek check status atau fungsi check status. Di sini ada variabel ping status, super check status. Berarti di sini kita akan memanggil ini fungsi yang berada di parent class. Ini kita panggil. Lalu di sini ada router, variabel router learner random radius 10 sampai 50. Artinya nanti program akan memilih angka acak 10 sampai 50 begitu. Lalu di sini ada routing status, dia akan mencetak OSPF aktif gitu. Nah, lalu di sini dia akan mengembalikan nilai nih. Ini ada ping status, nanti saya akan jelaskan di sini akan terjadi OK. Lalu di sini ada routing, lalu di sini akan memanggil variabel routing status tadi, yaitu OSP aktif.
Lalu di sini ada router learner dan memanggil variabel router learner tadi di sini nih. Dia akan memilih antara 10 sampai 50 begitu. Oke, mungkin untuk ujian kelas tentang router device begitu. Lalu di sini ada child class tentang switch. Oke, untuk fungsinya hampir sama. Di sini hanya membedakan pada fungsi atau objek cek statusnya. Di sini masih sama memanggil fungsi cek status dari parent class. Nah, yang membedakan hanya di sini nih. Di sini untuk router tadi kan router learner. Nah, di switch device ini menggunakan STP status karena di soalnya untuk switch mana ya? Pada switch status Oke, untuk router di sini. Dan untuk switch tadi apa nih? Tentang forwarding dan blocking. Forwarding dan blocking. Oke, mana ya? Ping, oke, bang. Pokoknya di sini ada forwarding. Nah, di sini ada forwarding, melakukan status nomor sebagai yang dicek dengan jumlah VLAN dan STP-nya. Forwarding. Ntar konstruktor kita gitu. Oke, forwarding dan blocking. Lalu pada VLAN count-nya, pada variable VLAN count di sini menggunakan random radin. Jadi dia akan memilih sama tadi, memilih angka 2 sampai 10 karena di soal jumlah VLAN-nya antara 2 sampai 10 di sini. Gitu. Nah, di sini kan akan mengembalikan nilai nih. Nah, ping status pasti oke atau enggak violet nanti. Untuk STP-nya dia akan memilih antara forwarding atau blocking di sini. Lalu di sini ada active VLAN. Jadi dia akan memanggil variabel VLAN count-nya tadi sini antara 2 sampai 10. Begitu. Untuk child class switch device. Oke, lanjut pada soal berikutnya. Oke, untuk mungkin yang B, I pertama mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan ya. Oke, yang kedua di sini ada demonstrasikan bagaimana control class bekerja menggunakan list object. Nah, kita akan mungkin saya akan menjelaskan tentang bagaimana controller kelas bekerja sebagai mengelola list object. Oke, ini berada pada manager kalau tidak salah. Ya, pada manager. Tadi menjelaskan kita close control class bekerja sebagai mengelola list. Oke. Untuk control class sendiri itu network manager. Nah, lalu untuk cara dia bisa bekerja pada tadi apa sih kalau lupa, bekerja dan bisa mengelola di list object gara-gara kita membuat fungsi ini. Fungsi ini itu tadi yang sebuah fungsi yang otomatis kita panggil saat membuat sebuah objek begitu. Nah, jadi di sini kan ada nih objek register device atau list register device. Di sini masih kosong. Nah, ini nih digunakan untuk menyimpan semua device yang kita tambahkan pada program. Nah, dia akan disimpan pada list register device. Nah, lalu di sini ada objek text history atau list text history. Di sini dia berfungsi untuk menyimpan riwayat yang telah kita lakukan pada text history. Yang telah kita lakukan pada program, misal kayak mengecek device, kayak menambahkan device, dia akan disimpan di sini. Nah, di sini juga ada nih objek log history. Nah, digunakan untuk menyimpan ya mengirimkan riwayat kita lah ke tag history.
ini akan mengirim reward kita ke tag history. Nah di sini tuh ada ini objek namanya add device. Nah di sini fungsinya di sini akan ada opsi menambahkan device ke daftar register device. Jadi setiap kita menambahkan device, dia akan menambahkan menyimpan pada register device. Nah lalu ini ada device. Lalu di sini juga akan disimpan pada log history dan dikirimkan ke tag history. Nah di history sendiri dia akan menampilkan device ditambahkan. Ini nama device, lalu di sini ada IP-nya, begitu. Oke, lanjut. Di sini ada objek check all device. Artinya di sini kita akan mengecek semua perangkat yang terdaftar. Nah di sini kan ada nih perintah jika tidak register device. Oke, ini artinya jika misal kita tidak ada device nih, pada belum menambahkan device, maka si program akan mencetak tidak ada perangkat yang terdaftar. Dia akan akan mengulang program tersebut. Dia akan mencetak tidak ada perangkat yang terdaftar pada register device. Nah, gitu. Lalu di sini ada perulangan pada register device. Nah, di sini menggunakan try except, yaitu kemungkinan error. Jika dia di sini ada variable status. Lalu pada variable status di sini ada device check status. Nah, check status ini berasal dari device yang kita panggil. Misal mana ya? Nih, check status ini punya router dan switch, sama memanggil check status router dan switch dari file device. Lalu hasilnya akan menampilkan nama device-nya, lalu IP device-nya dan statusnya, begitu. Lalu di sini juga akan disimpan nih ke log history dan dikirim ke tag history. Nah ini jika dia sukses, misal dia ping oke, dia akan lanjut nih jika ping oke. Nah jika dia mungkin kayak timeout error, dia akan turun ke accept. Lalu dia akan menampilkan device hostname dan device IP address. Itu ya, ini nama dan IP. Lalu sini ada nama filer. Juga akan disimpan ke log history, filer dan device hostname-nya. Ini menggunakan try except untuk kemungkinan error RTO ya tadi, itu pencegahan tadi pada device. Ini sama. Ini jika berhasil sukses. Nah di bawahnya juga ada nih, kita akan mencetak sebuah hasil pengecekan perangkat. Itu ya sebuah judul doang. Lalu di sini ada kita akan mencetak tablet. Nah tablet ini sebuah modul yang kita install pada lab berapa ya kemarin tuh, pokoknya lab 4 atau 3 gitu, menginstal tablet. Nah tablet ini kalau tidak salah itu agar kita bisa membuat tabel lah dalam program. Nah lalu hasilnya akan dia akan ada header dengan hostname, IP address dan status device-nya. Nah untuk hostname ini seperti kayak judul di atas tabelnya nanti, headers namanya. Lalu di sini ada table fmt sama dengan grid. Artinya untuk tabelnya sendiri kita menggunakan garis-garis gitu. Itu untuk objek check all device. Untuk objek yang terakhir yaitu ada show history. Itu akan menampilkan riwayat aktivitas program kita. Nah di sini ada percabangan nih, cuma satu. Jika tidak, misal riwayat kita masih kosong, nah dia akan mengembalikan ini, akan menampilkan riwayat masih kosong. Begini, riwayat masih kosong jika misal tag historinya belum ada aktivitas kita lah.
Nah, misal jika dia ada misal kita sudah menambahkan device dan mengeceknya, dia akan turun ke sini nih, ada riwayat pengecekan dan penambahan device. Nah, di sini ada perulangan email for login enumerate. Oke, enumerate ini seperti penjumlahan angka lah kalau tidak salah. Kalau saya searching itu kayak penjumlahan angka, dia akan menambah satu nih. Nah, di sini kita panggil objek tag history. Panggil tag history, lalu di sini ada start sama dengan 1. Artinya nanti urutannya berawal dari angka 1 dan akan ditambah-tambahkan seiring menambahnya aktivitas kita. Lalu di sini akan dan akhirnya akan dicetak begitu. Oke. Oke, untuk penjelasan nomor 2 ada nih, nomor domain sampai yang kelas bekerja mengelola list objek, mungkin begitu. Oke, di sini yang ketiga, lakukan running program saat kondisi normal dan saat error timeout berhasil ditangani oleh try expect. Oke, di sini mungkin saya akan jalankan programnya. Oke, Oke, nah di sini sudah berhasil, sudah saya jalankan. Mungkin saya akan jelaskan ya. Bagaimana bisa mungkin saya akan begini. Oke, saya akan buka mainnya. Oke, lalu begini. Nah, ini tutupan enggak? Seharusnya enggak ya. Oke. Di sini network automatic task simulator, nama dan npm saya berasal dari fungsi main. Ini dia akan mencetak di pada atas. Lalu di sini nih ada show menu, itu menu-menu yang ada pada program saya. Di sini dari fungsi show menu, yaitu ada nomor 1 yaitu tambah router, yang kedua ada tambah switch, yang ketiga cek semua perangkat dan tempat riwayat kita, dan yang kelima opsi untuk keluar begitu. Oke ya. Oke, mungkin kita coba tambah satu. Lalu di sini aku masukkan hostname router, itu berasal dari ya. Oke nih ada percabangan nih, kita menggunakan di sini menggunakan perulangan. Lalu di sini kita panggil fungsi show menu, lalu variable choice input pilih menu 1 sampai 5. Nah, di sini nih pilih menu 1 sampai 5 dari sini. Nah, jadi percabangan. Jika pilih 1, maka dia akan memberi inputan masukkan hostname router. Nah, begitu. Mungkin saya akan kasih nama saya lah. S2. Lalu masukkan IP router dari sini nih, masukkan IP router. Mungkin IP router 192.168 1.1 lah. Oke, router itu berhasil ditambahkan. Nih, berasal dari ini. Dia akan mencetak dari sini router, itu namanya yang barusan kita buat, yaitu REST2, IP-nya, dan berhasil ditambahkan gitu. Nah, di sini juga ada nih. Misal kita kayak gimana ya? Mungkin saya akan contohkan, misal gini, satu langsung gini. Nah, input tidak boleh kosong nih. Berasal dari sini. Artinya hostname dan IP-nya tidak boleh kosong begitu. Oke, yang kedua, jika kita memilih angka yang kedua, tambahkan switch, sama masukkan nama, mungkin nama panjangan saya dan IP-nya 5.2.1 lah. Nah, switch itu berhasil ditambahkan. Untuk pilihan yang kedua sama, itu di sini masukkan nama switch, masukkan IP switch, lalu akan menampilkan switch hostname IP address berhasil ditambahkan gitu, sama kayak pilihan satu. Nah, lalu di sini kan ada pilihan ketiga, check all device. Misal gini nih, check all device. Nah, ini kan udah nih, ini enggak apa. Nah, ada
hostname, yaitu header tadi ya, hostname, IP, address, dan status. Dia akan cetak di sini. Lalu di sini ada hostname-nya itu resto, yaitu kita tadi menambahkan resto sebagai router dan Anggara sebagai switch. Dan di sini untuk IP-nya. Nah, untuk statusnya ini ada status keduanya masih normal statusnya, karena pada main ini kita akan memanggil check all device dari file manager. Jadi kita panggil fungsi check all device ini. Nah, di fungsi check all device ini kan ada try except. Nah, try except. Nah, di sini nih, jika kita berhasil tanpa error atau apa ya, outputannya normal lah. Nah, di sini kan ada variabel status. Lalu di sini ada nama file device. Lalu cek status, artinya di sini kita memanggil fungsi dari device mana ya? Tadi router ya, berarti kita memanggil fungsi dari router ini atau objek dari router cek status ini. Lalu dia akan menghasilkan device hostname, IP, status, dan ini ya, dia akan menampilkan ini nih, ping status. Ping status ini berasal dari manajer kalau tidak salah ya. Ping status tadi kalau tidak salah, dari atas manajer. Mana tadi? Ping status berasal dari atas nih ya. Ping oke, dia akan mencetak dari sini ping oke jika statusnya normal ya. Lalu di sini ada routing, dia akan cetak 1050. Di sini tadi berapa ya? Dia cetak 35. Gara-gara dia memilih angka 35 dari variabel router learner ini. Lalu di sini habis itu ada router learner. Yaitu router learner-nya di sini salah ya. Router learner-nya pada akhir, baris terakhir atau kolom terakhir lah di sini. Nah, untuk routingnya sendiri yaitu OSP aktif, caranya OSP aktif. Ya, di sini OSP aktif untuk routingnya. Gitu untuk bagian router. Untuk switchnya sama dari manager, dia panggil cek status, tapi dia turun ke switch karena kita memilih device switch sama, tapi di sini hanya membedakan sini aja ya. Untuk ini ping oke karena normal ya. Untuk jalanin kode tadi punya saya masih normal di sini ya, ping oke. Lalu STP-nya forwarding karena dia mencetak forwarding karena dia memilih program memilih forwarding antara blocking dan forwarding. Program memilih forwarding karena kita memilih random choice, memilih salah satu. Lalu di sini random radin. Sorry, di sini STP status yaitu ada forwarding, program mencetak forwarding. Lalu untuk aktif plannya dia mencetak angka berapa nih? 4. Dia mencetak angka 4 dari VLAN count, dari variabel VLAN count. Mencetak angka 4 dari 2 sampai 10 begitu. Untuk pengecekan normal mungkin itu. Kita akan cari untuk pengecekan RTO nya ya. Kita cek langsung ya. Nah, untuk pengecekan RTO nya di sini sama dari manager, tapi dia turun ke except untuk timeout errornya ya. Lalu untuk timeout errornya adalah except. Untuk pengaturannya pada di device ya, device pada variable check status. Kan di sini ada nih, jika change 0,2 artinya jika kemungkinan 20% dia akan turun ke rise timeout error. Lalu akan mencetak connection timeout destination host uncredible. Mana ya? Nih, pilot connection timeout destination host uncredible, artinya dia pada media turun ke except dan memanggil
dari apa device, file device gini. Jadi ada status pilot. Jadi sini juga untuk try dan actionnya akan disimpan ke apa log history atau text history begitu. Hampir sama lah keduanya, memanggil check status dan begitu. Untuk oke, mungkin untuk running kondisi normal dan errornya mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Oke, lanjut pada C. Sebutkan tantangan atau error terbesar yang ditemukan saat menyatukan semua kelas. Mungkin banyak ya untuk menyatukan kelas, mungkin kayak di device. Kadang-kadang saya error seperti ini, kayak di sini error typo, ketinggalan seharusnya kan ada nya di sini. Kayak misal begini nih, saya typo jadi error. Ya, seharusnya menyamakan dari nama parent kelasnya, yaitu network device gitu. Lanjut yang satu lagi, kalau tidak salah ini masih ya pada ini kemarin saya coba-coba error pada update ini. Sini kan seharusnya membuat dua underscore nih seperti ini. Nah, kemarin saya hanya membuat satu seperti ini, jadi dia error. Setelah saya cari tahu, ternyata harus dua underscore seperti ini begitu. Mungkin untuk error-error mungkin itu yang saya temukan. Oke, mungkin itu saja ya untuk tugas hands-on video. Selebihnya jika ada kurang mohon maaf. Mungkin saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.